Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Dwi Lestari dari kelas 11 BD1. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk menyelami strategi bisnis di balik setiap cipratan batik yang bukan sekedar seni tapi juga solusi. Melalui BMC ini, saya akan memetakan bagaimana batik ciprat menjalin hubungan dengan pelanggan, menciptakan nilai unik, membangun saluran distribusi, mengelola sumber daya dan aktivitas utama, menggandeng mitra strategis hingga memastikan struktur biaya dan aliran pendapatan yang berkelanjutan. Siap untuk menyelami bisnis ini? Mari kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan BMC? BMC atau Business Model Canvas adalah sebuah kerangka kerja visual yang digunakan untuk menggambarkan dan merancang model bisnis suatu organisasi maupun perusahaan. BMC terdiri dari 9 elemen utama yang bersama-sama menjelaskan bagaimana sebuah bisnis menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai atau value. Nah, ini dia beberapa contoh batik ciprat. Batik yang beda dari biasanya. Kalau biasanya batik dibuat pakai canting, batik ciprat justru dibuat dengan cara menciprati kain pakai pewarna. Hasilnya pastinya unik, ekspresif, dan gak ada yang sama persis. Batik ciprat nggak cuma keren dilihat, tapi juga multifungsi banget. Bisa dijadikan pakaian yang unik dan penuh gaya. Cocok juga buat taplak meja yang estetik dan beda dari yang lain. Dan pastinya kece banget kalau dijadikan tas yang anti mainstream. Satu kain, banyak kreasi. Kita mulai dari customer segment atau segmen pelanggan. Batik ciprat menyasar 3 kelompok utama. Pertama, anak muda dan remaja yang menyukai gaya unik dan ekspresif. Kedua, pecinta batik kontemporer yang mencari sentuhan modern dalam tradisi. Ketiga, fashion designer dan brand lokal yang ingin bahan khas untuk karya mereka. Selanjutnya ada value proposition. Apa saja sih nilai utama dari batik ciprat? Pertama, desainnya yang unik dan tidak ada yang sama, membuat tiap kain istimewa. Kedua, merupakan ekspresi seni yang kreatif dari para pembuatnya. Ketiga, harganya terjangkau meskipun bernilai seni tinggi. Keempat, proses pembuatannya ramah lingkungan. Dan kelima, cocok untuk pasar fashion modern yang terus berkembang. Yang ketiga ada channels. Batik ciprat menjangkau pelanggan melalui berbagai saluran, baik offline maupun online. Pertama, lewat toko fisik dan galeri seni untuk pengalaman langsung. Kedua, melalui marketplace online yang mudah diakses. Ketiga, aktif di media sosial untuk promosi dan interaksi. Keempat, memiliki website resmi sebagai pusat informasi. Dan kelima, rutin ikut pameran dan bazar untuk memperluas jangkauan. Yang keempat adalah customer relationship. Dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, batik ciprat mengedepankan pendekatan personal, kreatif, dan juga emosional. Melalui apa aja sih? Pertama, layanan custom design agar pelanggan merasa dilibatkan dalam proses kreatif. 2. Media sosial interaktif sebagai sarana komunikasi dua arah dan keterlibatan pelanggan. Ketiga, storytelling produk untuk menyampaikan nilai dan makna setiap motif. 4. Program loyalitas dan workshop sebagai bentuk apresiasi dan edukasi kepada pelanggan. Terakhir, pelayanan cepat dan ramah guna menciptakan pengalaman berkesan setiap kali berinteraksi. Yang kelima adalah revenue streams. Sumber pendapatan batik ciprat berasal dari berbagai lini, antara lain 1. Penjualan produk jadi seperti pakaian dan aksesori batik siap pakai. 2. Workshop dan edukasi sebagai layanan berbayar yang juga meningkatkan awareness. Ketiga, kemitraan dan reseller untuk memperluas jangkauan pasar dan distribusi. 4. Desain dan lisensi motif yang memberi nilai tambah melalui hak cipta dan kolaborasi. Dan yang terakhir, produk custom dan pre-order yang menyesuaikan permintaan khusus pelanggan.
Yang keenam ada key resources atau sumber daya utama dari bisnis batik Ciprat. Sumber daya ini menjadi fondasi penting yang mendukung keseluruhan proses produksi hingga distribusi produk. Pertama, sumber daya manusia pengrajin. Pengrajin lokal yang terampil menjadi ujung tombak dari produksi. Kedua, peralatan dan bahan produksi. Ketersediaan alat dan bahan berkualitas menjamin kelancaran proses produksi. Ketiga, desain, motif, dan kreativitas. Motif unik hasil kreativitas menjaga ciri khas batik Ciprat. 4. Brand dan identitas produk. Identitas merek yang kuat memperkuat posisi di pasar. Yang terakhir, jaringan distribusi dan mitra penjualan. Kemitraan luas mempercepat distribusi dan meningkatkan penjualan. Yang ketujuh ada key activities. Batik Ciprat adalah aktivitas utama yang mendukung penciptaan nilai dan keberlangsungan bisnis, meliputi 1. Proses produksi batik Ciprat, membuat batik dengan teknik Ciprat sebagai ciri khas. 2. Desain motif dan eksperimen warna, mengembangkan motif dan warna baru yang lebih inovatif. 3. Pelatihan dan workshop edukasi, memberikan pelatihan membatik kepada masyarakat. 4. Pemasaran dan promosi produk, mempromosikan produk melalui berbagai saluran. Yang terakhir, manajemen penjualan dan distribusi, mengelola penjualan dan distribusi produk secara teratur. Yang kedelapan ada key partnerships, adalah mitra utama yang mendukung kegiatan operasional batik Ciprat, yaitu 1. Komunitas pengrajin dan pemberdayaan sosial, mendukung produksi dan pemberdayaan masyarakat. 2. Pemasok bahan baku, menyediakan bahan berkualitas untuk proses membatik. Ketiga, lembaga pendidikan dan komunitas seni, menjalin kolaborasi dalam edukasi dan pelestarian seni. 4. Pemerintah dan dinas terkait, memberikan dukungan regulasi dan fasilitasi program. Dan yang terakhir, mitra reseller dan toko oleh-oleh, membantu memperluas jangkauan pemasaran produk itu sendiri. Dan yang terakhir ada cost struktur. Cost struktur batik Ciprat adalah rincian komponen biaya dari awal produksi hingga produk siap dijual, meliputi 1. Bahan baku 40% digunakan untuk pembelian kain, pewarna, dan juga perlengkapan membatik. 2. Tenaga kerja 35% dikeluarkan untuk upah pengrajin dan tim produksi. Ketiga, peralatan produksi 10%, biaya untuk alat Ciprat dan perawatan alatnya. Keempat, transportasi 10% untuk pengiriman bahan dan distribusi produk jadi. Dan kelima, kemasan 5% digunakan untuk pengemasan produk agar menarik dan aman. Batik Ciprat adalah produk kreatif dengan nilai seni tinggi, menyasar pasar pencinta batik unik dan fashion etnik. Nilai utamanya terletak pada motif yang khas dan handmade. Distribusi dilakukan lewat media sosial, marketplace, dan juga pameran. Produksi didukung oleh pengrajin, alat Ciprat, dan bahan pewarna. Biaya utamanya berasal dari bahan baku dan tenaga kerja, sementara pendapatan diperoleh dari penjualan langsung. Model ini sederhana, namun potensial dikembangkan secara berkelanjutan. Demikian pemaparan bisnis model kanvas batik Ciprat. Melalui 9 elemen utama, kami berupaya membangun model bisnis yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga berdampak sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Semoga batik Ciprat dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi dalam pelestarian budaya sekaligus inovasi usaha lokal. Ada kurang lebihnya dari pemaparan BMC, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.